Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Belentuk Mistik ya lur. Dan buat teman-teman subscriber dimanapun anda berada, saya doakan selalu semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezeki dan usahanya ya lur. Oke, dan malam ini saya berada di sebuah lokasi, dan ini di samping saya ada sebuah parit ya, berasal dari sebuah telaga yang ada di ujung sana. Nah, niat saya malam ini tuh mau ke telaga ya, telaga yang pernah kemarin saya bahas ya, Telaga Keramat, yang ada kaitannya dengan makam keramat yang baru saja kemarin saya habis dari situ ya. Dan mudah-mudahan kali ini saya ke sini juga tidak ada halangan ya. Semoga lancar sampai ke tujuan seperti itu lur. Karena sebetulnya saya kemarin juga sempat ini ya, kepengen banget menelusuri ada apa sih di telaga tersebut ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa ke sana dan menemukan jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan dalam benak saya selama ini ya. Ya, ini alirannya tuh dibagi menjadi beberapa bagian ya lur. Jadi ini sebetulnya itu ya agak inilah kecil, tapi alirannya tuh sebetulnya sangat jernih dan sangat deras ini ya lur. Nah, tapi karena ini telaganya itu ada di balik bukit ini ya, saya akan mencoba untuk ke sini karena di sini adalah akses jalannya ke di sini lur. Dan telaga Keramat ini tuh sebetulnya ada sangkut pautnya dengan makam keramat ya. Konon itu penghuni Telaga Keramat ini ya, itu adalah Sukmajaya, adik dari Sukmajati. Aduh, ini perjalanannya tuh agak susah juga lur ya, naik ini. Oke lur ya, kita lanjut lagi. Dan ini maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk mencoba saya nanti semoga bisa benar-benar sampai di telaga sana ya, karena kedatangan saya ke sini tuh sebetulnya ingin mendamaikan antara Sukmajati dan Sukmajaya ya, karena perselisihan yang dulu pernah terjadi. Sebetulnya saya sempat dilarang sehabis apa dari makam keramat, sebetulnya saya nggak boleh ke telaga ini, tapi ya bismillah ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan dan kemudahan untuk saya itu bisa sampai ke sana ya. Dan lokasinya juga ini lur, sebetulnya masih jauh banget ini. Astagfirullah, Allah Akbar. Astagfirullah. Apa itu lur? Allah Akbar. Astagfirullah. Allah Akbar. Aduh, apakah ini petanda lur? Ya, baru saya bilang bahwa saya dilarang sini, tiba-tiba saya dikejutkan dengan bara api ini lur. Apakah ini satu pertanda bahwa saya tidak boleh memasuki daerah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Sebentar lur, saya sempat kaget ya. Ya, mau nggak mau saya harus ini melanjutkan perjalanan ya,
karena kedatangan saya ke sini itu niat saya baik ya. Saya ingin mempersatukan ikatan persaudaraan antara Sukma Jaya dan Sukma Jati ya, yang dulu itu pernah renggang gara-gara masalah tahta yang dulu itu diperebutkan ya. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa ketemu sama sosok Sukma Jaya ya. Teman-teman jangan lupa bantu doanya biar saya itu berhasil memasuki ke dalam ini ya, sekitaran telaga. Aduh, dan perjalanan itu masih sangat lumayan jauh ya, ada di depan sana ini. Aduh, Allah Akbar. Ya. Aduh, maaf ya Lur, tadi saya ada sesuatu yang mengganggu, jadi saya kembali dulu ke belakang ya, dan saya akan lanjutkan lagi. Tadi kamera error, nggak tahu kenapa ini. Mungkin penunggu sini tuh sudah mulai ini. Dan perasaan saya juga sebetulnya sudah nggak enak. Kayak suasana di sini tuh sudah mulai sangat mencekam Lur. Nggak tahu kenapa ini. Tiba-tiba kamera juga gelap ini, nggak tahu kenapa ini. Allah Akbar, astagfirullah, Allah Akbar, astagfirullah, Allah Akbar. Apa itu Lur? Astagfirullah, Allah Akbar, Allah Akbar, astagfirullah, Allah Akbar, astagfirullah. Seperti ada sosok perempuan Lur. Astagfirullah. Assalamualaikum, punten. Allah Akbar. Siapa itu Lur? Allah Akbar. Allah Akbar. Kamu siapa? Maaf Mbah. Maafkan saya Mbah, mungkin kedatangan saya ke sini tuh mengganggu. Tapi niat saya ke sini tuh tidak ada niat jahat sama sekali Mbah. Aku tahu tujuan kamu. Kamu disuruh Sukma Jati kan? Astagfirullah. Saya nggak disuruh sama Sukma Jati. Saya kesini tuh dengan inisiatif saya sendiri Mbah. Bohong. Kemarin kamu ke padepokannya Sukma Jati. Saya tahu. Saya tahu. Tujuan kamu kesini apa? Ya, memang saya sempat kemarin itu datang ke makam keramat, dan sekarang saya memutuskan ke sini. Niat saya itu cuma ingin mempersatukan antara Sukma Jaya dan Sukma Jati. Tidak ada maksud lain selain itu Mbah. Kamu itu siapa? Berani-beraninya kamu ikut campur masalah ini. Saya bukan siapa-siapa di sini Mbah. Saya cuma ingin kebaikan itu abadi Mbah. Apa yang diciptakan sama Sukma Jati ke kamu? Coba cerita ke saya. Ya, Sukma Jati pernah cerita sama saya. Ya, saya tidak menutupi bahwa Sukma Jati itu
memang membagi padepokannya itu menjadi dua bagian ya. Tapi kenapa sampai sekarang Mbah itu tidak terima wilayah tersebut itu dibagi menjadi dua bagian? Itu kan kata Sukmajati. Tapi suami saya, Sukmajaya, yang berhak sepenuhnya semua padepokan. Nah, Kamu kan cuma tahu satu cerita dari Sukmajati, ya kan? ya makanya saya datang ke sini itu cuma ingin mempersatukan antara Sukmajati dan Sukmajaya, karena mereka itu sebetulnya bersaudara, Mbah. Saya tidak ingin persaudaraan mereka itu terputus cuma gara-gara takhta di sini, Mbah. Kamu ngomong aja ke Sukmajati. Semua padepokan kasih semua ke suami saya, Sukmajaya. Itu sudah selesai. Nggak ada pertumbuhan darah lagi. Suami saya udah mengalah. Cuman dikasih separuhnya. Padahal hak mutlak satu wilayah itu punya suami saya. Kamu ngomong ke Sukmajati, biar semua wilayah dikasih ke suami saya. Saya nggak tahu saya bisa kembali ke makam keramat atau tidak, karena saya kemarin sempat dilarang untuk memasuki daerah sini, Mbah. Dan ini saya memutuskan ke sini itu sama saja saya melanggar sumpah saya sendiri, Mbah. Saya curiga sama kamu. Kamu bersekongkol sama Sukmajati, nah? Jangan-jangan kamu penyebabnya. Selama ini suami saya itu sudah mengalah. Saya tidak pernah bersekongkol dengan siapapun, Mbah. Maksud saya ke sini adalah kehendak saya sendiri, karena saya ingin mempersatukan padepokan atau persaudaraan yang dulu pernah terjadi pertumbuhan darah, Mbah. Ikut saya aja. Ada saya kasih hadiah. Tapi semua wilayah dikasih ke suami saya. Kamu ikut saya. Maaf, Mbah, saya tidak akan memihak pada satu kesalahan, Mbah. Dasar manusia munafik. Saya diajarkan untuk selalu dalam ke jalan yang benar, Mbah. Jalan yang benar itu jalan saya. Jalan suami saya. Bukan jalan Sukmajati. Sekarang saya tanya, kalau Mbah mengaku di jalan kebenaran, kenapa Mbah menghasut suami Mbah sendiri? Saya tidak menghasut. Tapi suami saya itu hak mutlak pewaris utama. Bukan kakaknya. Tapi suami saya. Bukan Kamu jangan ikut campur. Bukankah padepokan itu harusnya itu milik Sukmajaya, karena dia itu pewaris tunggal ya, karena dia itu lebih tua dari Sukmajaya. Tapi yang punya istri dulu adiknya. Suami saya. Sukmajati belum punya istri. Makanya yang ibadah pendampingnya itu yang dikasih warisan. Itu hak mutlak suami saya. Kamu jangan ikut campur. Ya, begini, Mbah. Harusnya itu padepokan ini, wilayah ini itu sebetulnya milik Sukmajati. Ya, tapi karena kebesaran atau kemuliaannya Sukmajati, dia rela membagi dua wilayah untuk adiknya sendiri, Mbah.
Tapi kenapa Mbah sendiri itu malah tidak terima, Mbah? Orang yang berhak di suami saya, Sukma Jaya, bukan Sukma Jati. Lebih baik kamu pulang. Jangan ikut campur masalah ini. Saya tidak akan pulang sebelum masalah di sini tuh terselesaikan, Mbah. Karena tujuan saya ke sini tuh cuma satu. Apa? Saya itu ke sini untuk menegakkan kebenaran, Mbah. Tidak ada maksud lain. Sakti. Kamu udah sakti. Hei, lu berani dengan saya. Saya bukan sakti. Saya cuma orang biasa. Saya cuma percaya sama kekuatan yang di atas, Mbah. Karena itulah kekuatan yang sebenarnya, Mbah. Tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatannya, Mbah. Kamu manusia jangan sok ikut campur dengan masalah ini. Kamu tidak tahu yang sebenarnya. Karena kamu udah dihasut sama Sukma Jati. Makanya kamu selalu melindungi Sukma Jati. Saya tidak pernah merasa dihasut ataupun dipengaruhi, Mbah. Pulang. Saya tidak akan pulang, Mbah. Saya terpaksa harus melawan, Mbah. Kamu pulang. Saya tidak akan pulang, Mbah. Saya akan melawan di sini, Mbah. Pulang kamu. Tidak bisa, saya harus melawan. Kamu dengan saya. Saya di sini tidak akan ikut, Mbah. Pulang. Tidak, Mbah. Saya tetap akan melawan, Mbah. Apapun yang akan terjadi, Belum tahu saya. apa yang kamu banggakan, Mbah? Kamu udah ikut campur masalah ini. Allah Akbar. Astagfirullah. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullah. Kamu pulang. Kamu yang ditaruhannya. Saya tidak akan pulang, Mbah. Saya tetap akan melawan, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pulang untuk binas balikin hasil lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullah. Bentar dulu. Energi saya terkuras habis. Bentar. Astagfirullah. Akhirnya. Allah Akbar. Akhirnya saya bisa mengalahkan sosok tadi, Lur. Jadi intinya gini, Lur. Berarti benar bahwa istrinya Sukma Jaya yang mengadu domba Sukma Jaya. Dan kenapa dia menghadang saya di pertengahan jalan? Karena sebetulnya itu beliau itu tidak mengizinkan saya itu mendekati Telaga Keramat. Karena dia itu takut ketahuan Sukma Jaya bahwa dia yang mempengaruhi dirinya, bahwa padepokan ini tuh
harus menjadi milik Sukmajaya. Tapi mudah-mudahan Sukmajaya itu bisa bertemu dengan Sukmajati dan mendapatkan suatu penyelesaian ya. Ya, mudah-mudahan atas kekalahan istrinya tadi ya. Ini istrinya lur ya. Memang kekuatannya tuh sangat besar. Dan saya hampir kewalahan ya tadi di sini. Dan energi saya juga sempat terkuras besar banget di sini lur. Ini juga ada bantuan dari anak buahnya di sekitaran sini. Ini terasa banget energinya ya tadi. Jadi diambil dari kesimpulan kisah cerita ini lur, bahwa memang sampai detik ini pun yang namanya kekuasaan itu masih diperebutkan ya. Oke, mungkin sekian dari saya malam ini. Dan untuk teman-teman, dukung terus Bentuk Mistik ya, biar channel ini semakin berkembang dan semakin bersemangat membuat konten-konten selanjutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.